Dan berarti kalau dulu di 1 tahun yang lalu bagaimana kita kecolongan, bagaimana kita itu terlena, kalau tidak salah pada 1 tahun yang lalu setelah pasca liburan Idul Fitri hampir 1 bulan penuh atau berapa hari itu, hampir 40 hari. Ada setiap hari ada siaran di desa 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebenarnya kondisi real saat ini yang ada di Pak Camat sudah level 1, tapi meskipun begitu kita juga harus antisipasi karena kita tidak tahu datangnya virus itu melalui siapa, dari mana, dari kota mana, sehingga mungkin agar itu tidak terjadi dan terulang kembali minimal di desa kita tercinta ini, yakni desa Ngerasek. Terus kemudian terkait dalam hal ini nanti kami pasrah kepada beliau-beliau bagaimana baiknya pelaksanaan liburan di tengah-tengah pandemi yang sudah level 1 ini agar kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan ibadah kami, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang istilahnya bisa dinikmati oleh siapapun tanpa harus melawan aturan, melanggar aturan. Di desa Ngerasek ini yang sudah terkait dengan pelaksanaan takbir seperti di tahun kemarin. Di tahun kemarin itu sudah ada himbauan untuk tidak dilaksanakannya takbir keliling. Nah, akhirnya karena ini gawe tahap 1 tahun sekali, ibaratnya cilik-cilik terus kadung pengen merayakan, kita juga tidak bisa mengendalikan secara baik. Nah, ini nanti baiknya bagaimana, harusnya bagaimana, mohon Pak Camat, Pak Kapolsek dan perwakilan dari Pak Dan Ramil untuk memberikan arahan-arahan agar nantinya semua itu berjalan sesuai dengan istilahnya aturan petunjuk tanpa harus mengorbankan organisasi keagamaan. Matur suwun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngerasek yang sudah memberikan sambutan terkait dengan himbauan-himbauan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, warga masyarakat Desa Ngerasek demi kelancaran dan keharmonisan juga ketenangan juga ketentraman di dalam lingkungannya masing-masing terkait dengan takbir keliling atau mungkin arah-arahan yang sifatnya itu turun di jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, warga masyarakat Desa Ngerasek beserta musyawarah pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya pun dimiliki sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Tembur. Panjenenganipun Bapak Insinyur Muhammad Haryanto MM Pokdal dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Saya hormati Pak Kapolsek, beserta perangkat. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, Pak RT, RW, Pak Yai, Pak Yai, tokoh masyarakat, Linmas, IPB NU, IPB NU, Ansor, ada Pak Babin Kamtibmas, dan semua yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kades, saya sampaikan terima kasih. Kami Provinsam diundang dalam rangka menjelang Lebaran, mudik Lebaran, karena kita masih dalam suasana COVID, pandemi COVID, meskipun terus rodok gak pakai COVID. Berdua sangat ya sering
sering maskernya dicoplok. Sakjane gak betah ya. Rumah saku di irungku dulu saya itu hampir ya. Padahal sering ini gitu. Rumah hampir ya gara-gara masker ya. Jadi saya di bulan Ramadan ini 2 kali ya berarti dari desa ini ya. Bapak Ibu, memang kekhawatiran kita bersama, terutama tadi yang disampaikan Pak Kades, kekhawatiran jangan-jangan nanti setelah mudik gitu ya, setelah Lebaran ada penduduk yang membawa jenis COVID itu yang udah COVID sebaya bisa ijek disimpan, ijek dari kresek lagi itu Pak. Mau orang-orang yang gue ngerasain di tokno gitu. Sebetulnya yang sangat menakutkan ya. Kasarannya ini mau lanang-lanang ini duit yang dindi, duit mobil ini selapor ngomong wedok. Tidak sesuatu orang-orang nanti. COVID itu seperti itu. Jadi teman saya yang jualan mobil, jual beli mobil, pasti segat Pak Polisi. Berapa polisi di kayak surat bupati gak ngarmani ngecolno ya, iki aku semeni gitu ya. Pasti disegati dengan meskipun nanti ya tetap suasana Lebaran ini kita ya apik. Jadi didadangi ya humanis gitu. Jadi humanis gitu. Jadi yang nek sing wis apa ya rata-rata seusia kita sing umure iki wis ya kasarane wis dewasa gitu ya. Wis powel basa sapi. Terima kasih waktunya pun panjenengan pun Bapak Camat Kecamatan yang sudah memberikan peringatan dan himbauan kepada warga masyarakat Desa Maraseh khususnya dan pada masyarakat di Kecamatan Dender pada umumnya. Nuwun sewu Bapak Ibu riwawan Kota KP saya Budi Nuri SMH, aku dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak dan Wakil yang mewakili, Bapak Kepala Desa, hadirin undangan sekalian dari perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian PBNU, IPNU, Banser dan sebagainya, termasuk para kiai dari musyawarah masjid. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka diskusi terkait dengan antisipasi penyebaran COVID-19 menghadapi liburan Idul Fitri ya. Dan liburan Idul Fitri ini kalau sudah dibuka oleh pemerintah itu cutinya saja panjang, mulai tanggal 28 atau 29 sampai tanggal 9, sangat panjang, sehingga euforia dari yang tahun lalu tidak bisa mudik mungkin tahun ini akan berjubel mudik. Ini kita perlu antisipasi. Yang kedua, salam dan salam senantiasa untuk sebenarnya himbauan di surat edaran itu ada 2 ya, dari edaran himbauan dari Bupati, kemudian ada edaran dari Menteri Agama yang sudah kami share juga di Bapak-Bapak Kades, mungkin sudah ditindaklanjuti ke Bapak-Bapak sekalian. Di samping 2 edaran tadi ada juga TR dari Kapolda Jatim ya. Itu menekankan kembali terkait dengan takbir keliling seyogyanya dilaksanakan di musola atau di masjid. Kemudian untuk pelaksanaan sholat id seyogyanya dilaksanakan juga di musola dan di masjid, tidak dilaksanakan di lapangan terbuka. Kalau di lapangan terbuka itu secara otomatis pasti tidak akan terkontrol, berjubelnya tidak akan terkontrol. Kemudian saya yakin dari Bapak sekarang meskipun sudah menyarankan panitia untuk prokes, pakai masker dan sebagainya, itu pasti mungkin hanya 50% nanti yang pakai masker, kecuali dari panitia menyediakan.
orang masuk dibagi masker. Mungkin bisa seperti itu, kan hanya disarankan untuk membawa masker. Saya kira mungkin 50%. Itu bisa diambil dari pengalaman. Nah, pengalaman kita pada saat sholat Jumat saja sekarang. Sholat Jumat itu kalau hari Jumat keliling di Ngrowo, di Sumberarung, di Jander, itu yang pakai masker itu mungkin 10 orang saja nggak ada. Ya, untuk sholat Jumat 10 orang saja mereka nggak ada. Saya pernah juga dirasa juga sangat sedikit yang menggunakan masker. Padahal itu sudah beberapa minggu yang lalu. Masih lumayan untuk COVID. Yang kemarin kan masih banyak juga yang Omikron itu. Itu saja sangat kecil yang menggunakan masker. Sehingga dikhawatirkan kalau tidak progres ini kejadian akan seperti tahun yang lalu. Tahun yang lalu saya masih di Polres, kebetulan saya sebagai Satgas Obat dan Satgas Oksigen untuk wilayah Jawa Timur. Saya baca di grupnya itu, setiap rumah sakit itu pada teriak, saya punya pasien 500, oksigen habis. Ini pengalaman Bapak sekalian. Takbir keliling tujuannya bagus, ya. Tujuannya kita ini merayakan kemenangan, kita mensyukuri, kemudian kita mengagung-agungkan nama Tuhan, nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Setelah 1 bulan kita melaksanakan puasa, yang terakhir kita merayakan dari kemenangan. Cuma kadang euforia dari adik-adik kita ini yang tidak terkontrol, ya, kelopean kemana-mana, bersinggungan dengan kelompok yang lain, akhirnya terjadi masalah. Pengalaman yang akhir-akhir ini terjadi di daerah Kapas. Pada saat oklek tujuannya bagus, itu bangunkan orang-orang yang mungkin lelap tidurnya untuk sahur, tetapi terjadi masalah. Dia oklek, dia dan sama orang dibacoki. Nah ini, karena saya mikir anak-anak itu opo tujuannya apa gitu loh. Karena oklek orang diparahin dibacok gitu loh. Sampai sekarang belum terungkap yang di Kapas itu. Dibacok gegere, sikile, sampai masuk rumah saya, dan sekarang belum pulang. Padahal oklek. Nah ini, makanya kadang kita tujuan baik, tujuan bagus itu belum tentu yang orang yang lain itu menerima tujuan kita bagus dengan cara yang bagus, belum tentu. Esnya dicoreti, esnya begini. Itu kan setelah kita tidak lanjuti dengan kita tutup, dicat kembali, itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bagi mereka yang punya lambang dicoret, itu tentunya punya rasa yang pasti sakit gitu loh. Pasti akan balas nyoret lagi kelompok yang lain lagi. Kalau tahun-tahun kemarin Lebaran ini kan tentunya berbeda. Tahun-tahun kemarin itu kita laksanakan penyekatan di semua titik masuk Bojonegoro. Saya waktu itu kena di Jembatan Baru Rau ke Blora. Setiap hari di sana dijaga 24 jam bergantian. Itu aja masih bobol karena banyak jalan tikus. Pakai motor lewat tikus akhirnya ternyata penuh juga yang mudik ke wilayah Bojonegoro itu. Nah, ini yang disekat. Apalagi tahun ini tidak ada penyekatan. Bisa kita bayangkan Bapak sekalian. Yang disekat aja sampai seperti itu penuhnya. Kemudian yang disekat aja penularan COVID seperti itu. Ya, kemarin kan penularan COVID kan Banten itu disekat. Apalagi tahun ini tidak ada penyekatan. Nah, bisa kita asumsikan tidak ada penyekatan seperti apa kan itunya. Ini antisipasi, karena kita kalau di kepolisian selalu antisipasi memikirkan hal-hal yang jelek dulu. Terima kasih Bapak Kapolsek Kecamatan Jander yang sudah menyampaikan himbauan yang sangat tegas sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mengingat di tahun yang kemarin sampai Bapak RT pun menika sambutan dari Bapak Ramil Kecamatan Jander untuk Bapak Ahmad Arifin disumanggaken modalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara Nabi yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Jander, yang saya hormati Kapolsek, yang saya hormati Pak Kades, yang saya hormati BPD beserta anggota,
yang saya hormati Bapak Kiai, yang saya hormati Pak Babin, yang saya hormati hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Ngapunten Pak Camat, saya harus berdiri. Soalnya gak ngerti, gak semangat Pak. Jenengan ngantuk, yo kebangetan. Apa hari ngantuk bisa? Yo palu rajo diapal. Jadi ngapunten, saya harus berdiri Pak. Nah, yo rojo sampai ngantuk Pak ya. Boten, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga diterima di sini. Nanti apa yang kita kerjakan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana masih kita berikan kesehatan sampai pada detik ini. Insya Allah nanti kita akan menikmati Lebaran tahun 2022. Nah, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak nanti kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yo, menyikapi apa yang kita bahas pada malam hari ini, sosialisasi tentang pencegahan COVID. Awak dewi serong tahun ngadepi COVID. Ya paling tidak kita waspada. Nah jenenge waspada ya wis pokoknya waspada. Apa yang disampaikan Pak Camat tadi, jangan sampai terulang seperti tahun yang kemarin. Mungkin kalau yang sekarang ini kita masuk level 1 dan alhamdulillah sudah ada himbauan dari pemerintah bisa melaksanakan Lebaran. Tapi dari kita tetap waspada. Apa yang disampaikan yang kemarin-kemarin adalah kita, kalau mungkin yang disampaikan sekarang ini pada musim COVID M5. Apa Pak? Pokoknya M5. Nek ndongone tentara M5 podo, nek ndongone ilmu dudung yo M5. Oh. Jadi kalau ini sedikit gak sedoai. M5 yang pertama dalam mencuci, memakai masker. Kalau saya yakin jenengan wis to, wis manut gitu ya, memakai masker. Tapi masker separuh Pak. Tapi yo muga-muga aman karena sudah berusaha. Jadi ngono. Jadi minta tolong mungkin masker yo dipakai karena manfaatnya banyak. Mungkin di rumah saya masih mawon keluar ini mungkin ada debu atau mungkin yang pakai kendaraan kan aman Pak. Iya. Nggih Pak. Nah itulah kita ambil manfaatnya saja. Terus yang kedua, mencuci tangan. Barangkali menowo sama bareng nang pasar salaman wonge bantu mbuh apa sing reme. Dan jenengan salaman lho. Delalah ra krasa iki mau bersalaman karo sapa nek ambune ngene. Nek dicuci yo resik Pak, nggih Pak. Nggih. Nek sampean bersalaman mesti eling-eling iki mampu apa mau bersalaman karo sapa. Itu kan kotor. Kan ada baiknya dicuci pakai sabun dengan air mengalir resik nih Pak. Kalau dalam ilmu Islam atau mungkin agama kita suci, dalam ilmu kesehatan bersih. Kalau mungkin yang sekarang ini pakai hand sanitizer jadi higienis. Ngoten Pak nggih? Itu yang kedua. Sing ketiga apa Pak? Menjaga jarak. Nek jirine sing nom-nom alah Pak, jarak itu tidak enak loh Pak. Tidak seperti itu. Kita ambil edukasinya katanya Pak Kades. Jadi menjaga jarak itu dalam arti menawa sing rada-rada pilek ya kita langsung konsultasi dengan dokter. Ya mungkin mengurangi komunikasi dengan keluar. Jadi kan menjaga jarak Pak. Orang terus waduh kumpul. Sorry bro, jaga jarak mboten. Ngoten Pak nggih. Jadi jaga jarak dalam arti kalau mungkin merasa tidak enak sekaligus langsung berubah. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. 4 adalah menghindari kerumunan. Dalam arti yang disampaikan Pak Camat, Pak Kapolsek,
itu adalah menghindari kerumunan. Nek ngomong takbir utul-utulan kan kerumunan, Pak. Ya oke, rada-rada adoh. Menawa enek pihak ketiga. Mau divaksin ya, Napa, Pak? mau divaksin Wah. tiga. Kalau jadi gini, yang terakhir itu adalah mengurangi mobilitas, Pak. Jadi buka, walah pulang ningali pasar joran, untel-untelan. Dalam arti lek jenengan ambil segi positifnya, pantangnya wis ora ngetokno bensin omah yo aman. Ora kok begitu metu kok kesenggol motor yo. Kembali lagi ke manfaat. Betul lagi. Wis gane popo tujuannya mek alah karo dolanan lho. Ndalah sikile kecepet idaan